Mari belajar dari elang. Sebelumnya, teman-teman, mohon like dan subscribe untuk mendapat video berikutnya ya. Baik, kita mulai videonya. Ada pepatah mengatakan, janganlah menjadi kakak tua dalam hidupmu, yang hanya banyak bicara tetapi tidak dapat terbang tinggi. Jadilah elang, di mana dia diam tapi punya kemampuan untuk menyentuh awan. Bahwa ada dua hewan di dunia ini di mana sang pencipta mengidentifikasi dirinya, yaitu elang dan singa. Elang disebut sebagai rajanya unggas. Mari kita lihat beberapa filosofi elang yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. 1. Fokus pada tujuan dan punya visi. Pandangan elang sangatlah tajam dan jauhnya mencapai 5 km. Kecepatan terbangnya konon mencapai 300 km per jam. Hal ini guna menunjang kinerjanya yang fokus, sehingga mangsa hampir tidak bisa lari dari terkamannya. Tidak peduli hambatan yang dia alami, artinya kita juga harus punya visi yang jelas. Capailah itu walau banyak rintangannya. 2. Meningkatkan potensi diri. Elang terbang jauh lebih tinggi dari burung-burung lainnya. Elang suka ketinggian meski angin tentu semakin kencang. Tetapi justru itulah kelebihannya. Rata-rata burung akan menghindari angin, bukan? Elang akan bisa mengistirahatkan sayapnya dari kepakan-kepakan yang tidak perlu. Elang juga suka tinggal di tempat tinggi untuk menghindari gangguan dari hewan lain. Apa maknanya? Jangan takut membuat target-target besar dan capailah itu dengan potensimu yang maksimal. Ingat, kita juga butuh angin untuk terbang lebih tinggi. 3. Mandiri atau single fighter. Pernahkah Anda melihat elang dalam kawanan atau kelompok besar? Tentu tidak. Elang cenderung suka terbang sendiri, bahkan dalam badai. Nah, hal ini mengajarkan kita untuk mandiri, teman-teman. Kuat dan tidak menyusahkan orang lain. 4. Elang tidak makan bangkai. Ini menarik. Elang tidak seperti hewan lain makan bangkai busuk. Elang selalu berburu mangsanya sendiri untuk dimakan dalam kondisi segar. Elang tidak mengais, kawan. Lalu apa filosofinya? Begini, buanglah hal-hal busuk atau kebiasaan buruk yang bahkan akan menjadi racun dalam diri kita sendiri. Atau jangan terlalu sering menceritakan kesuksesanmu di masa lalu. Tetaplah lihat batasan di depan untuk ditaklukkan. 5. Keluar dari zona nyaman. Elang adalah penerbang yang handal. Kemampuan itu tidak lahir dengan sendirinya. Ingat, induk elang melatih anak-anaknya untuk terbang sejak usia 2 atau 3 bulan. Saat belajar terbang, anak elang akan dibiarkan melayang bahkan hampir jatuh ke bumi. Tetapi saat itulah induk akan menangkapnya dan membawanya ke atas kembali. Terkadang dalam hidup kita diizinkan Tuhan seolah-olah tidak ada penolong, tapi tetaplah berharap Tuhan sesuai dengan waktunya menolong kita. 6. Babak kehidupan baru. Nah, ini yang menarik untuk disimak, saudara. Elang mampu mencapai usia 70 tahun, tetapi saat umur elang mencapai 40 tahun, dia akan merasa organ fisik luarnya mengalami penuaan. Paruhnya mulai bengkok hingga mengenai dadanya. Demikian juga cakarnya hingga sulit berjalan. Bulu-bulu di tubuhnya akan semakin lebat dan pekat menua, sehingga susah untuk bergerak. Bahkan terbang akan sulit bagi dia. Nah, pada saat inilah elang akan terbang ke tempat tinggi untuk menyendiri.
berdiam diri selama beberapa minggu untuk mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya, mati menua, atau memperbaharui seluruh organ tubuh tadi dan menjadi muda kembali. Ia akan mematuk paru dan cakrannya ke batu hingga jaringan lama robek dan terkelupas dari tubuhnya, lalu tumbuh yang baru. Allah akan mencabut semua bulunya untuk tumbuhnya bulu baru. Sesudah itu, ia siap menjadi pribadi yang baru dengan kekuatan yang baru pula tentunya. Nah, ini adalah sebuah proses yang amat sangat sulit dan menyakitkan teman-teman. Tetapi keputusan harus diambil. Ingatlah, untuk tetap maju dan semakin hebat, ada tahap yang harus dilalui dan keputusan terbaik yang harus dibuat segera. Jika video ini memberkati saudara, bagikan ke yang lain untuk menyemangati. Salam perubahan.